Di balik tawa lelah dan mata panda, ada satu manusia yang sedang berjuang melawan realita hidup, yaitu skripsi, tugas, dan harga kosan yang naik diam-diam. Ia bukan tentara, bukan astronot, ia juga bukan spesies langka. Tapi daya tahannya patut dipelajari NASA. Mereka disebut mahasiswa. Ini Yadin, usianya 22 tahun. Hobinya menunda-nunda dan menyalahkan sinyal wifi. Katanya sih dia baik-baik saja. Tapi coba lihat, kalau gelas kopi udah jadi pajangan dan kasur jadi coworking space, itu tanda-tanda. Semua orang bilang masa kuliah itu indah. Mereka lupa bilang itu kalau kamu kuliahnya di drama Korea. Di sini, kalau bangun tidur gak langsung panik mikirin tugas. Rasanya bukan hidup. Mental health mahasiswa itu ibarat printer kampus. Kadang jalan, tapi sih seringnya error. Dan gak ada yang tahu itu kenapa. Tapi jangan salah, mahasiswa itu jago bertahan hidup. Mereka bisa survive dengan 3 hal. Yang pertama, itu kopi saset. Yang kedua, grup WhatsApp yang isinya tuh cuma udah dikumpul belum sih? Dan yang terakhir yaitu doa orang tua yang tak putus. Katanya hidup gak perlu dibandingkan. Tapi kenapa ya? Algoritma media sosial tega banget. Dia udah sidang, aku masih nyari charger. Inilah klimaks dari kisah kehidupan Yadin. Bukan kisah cinta. Tapi saat Google Docs belum kebuka, listrik malah mati. Kadang aku pengen jadi kucing, tidur seharian, gak mikirin masa depan, disayang semua orang. Sayangnya aku malah jadi mahasiswa. Hidupnya dibayar mahal, tapi mentalnya diskon. Tapi di balik lelahnya ada harapan kecil bahwa waras itu bisa dicicil. Lewat istirahat sejenak, ngobrol sama teman, atau nangis di toilet kosan yang bahkan pintunya nggak bisa dikunci. Hari ini aku nggak hebat-hebat amat, tapi aku nggak akan nyerah juga. Katanya self-love itu penting, jadi aku coba. Mulai dari hal paling kecil, kayak ganti kaos yang udah seminggu nggak dicuci. Yadin adalah contoh kecil dari ribuan mahasiswa yang sedang belajar mengenali dirinya sendiri. Bahwa tumbuh itu berantakan. Tapi justru dari kekacauan itu, kita belajar tentang kejujuran pada diri sendiri. Kadang, perbaikan diri itu gak harus besar dan heroik. Kadang, cukup dengan bangun pagi, nyuci piring, dan bilang ke diri sendiri, kamu lagi proses. Dan itu tuh udah keren banget. Kita gak harus tumbuh total hari ini, tapi bisa mulai belajar berdamai. Berdamai sama stres, sama kekurangan, dan juga sama diri sendiri. Self-improvement itu bukan pencitraan, tapi komitmen kecil yang dibangun hari demi hari. Tidak harus sempurna kok, cukup jujur. Tidak harus langsung bahagia, tapi cukup berani mencoba. Waras bukan berarti selalu kuat, tapi tahu kapan istirahat, tahu kapan bilang, aku butuh bantuan, dan tahu bahwa tumbuh itu butuh waktu.
Untukmu yang masih bertahan, kamu itu gak sendirian. Kamu itu cukup. Kamu itu berkembang. Pelan-pelan aja ya, tapi harus tetap berjalan. Yang penting, tetap hidup, tetap waras, tapi semampumu.